Siapa? Randy Sakilat. Randy Sakilat Asia. Iya, yang kakak. Iya, apa kabar? Baik. Baik. Ada yang datang sarapan kata ada? Ada sarapan? Mantap. Semua sehat kok? Ya. Alhamdulillah. Berdoa. Siap. Mas teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas? Ada PR? Ya. 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 Dari hari ini kita belajar kelanjutan dari materi kemarin. Dan hari kita lanjut ke sumber daya alam. Maaf kalau kita pakai fokus tapi kalau tidak ada kita pakai laptop saja. Apa toh? Ya. Bisa lihat dari situ? Bisa. Ya. Hari ini kita belajar tentang sumber daya alam di Indonesia. Namun hari ini ada yang berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam, tapi nanti kita akan kaitkan dengan ada satu mata pelajarannya. Ada yang tahu apa sumber daya alam? Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Belum. Belum tahu atau lupa? Sumber daya alam ada yang tahu? Ada. Ya, jadi sumber daya alam itu adalah semua hasil alam yang ada. Toh? Semua sumber daya alam atau semua hasil alam yang bisa dipakai dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Untuk apa? Untuk mencari Iya, mencari hidup, untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Kemudian sumber daya alam itu tuh harus kita pelihara. Kita jaga. Kalau tidak jaga berarti dia bisa rusak dan habis. Kalau sudah rusak, sudah habis berarti kita orang cari hidup akan susah. Iya. Jadi anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah memahami pengertian berpikir komputasional. Ya, yang pertama memahami pengertian berpikir komputasional dan sumber daya alam. Itu poin pertama tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, menjelaskan manfaat dan dampak penggunaan sumber daya alam dan berpikir komputasional.
berpikir komputasional. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, menyusun langkah-langkah pelestarian sumber daya alam dengan berpikir komputasional. Kemarin Pak Guru sudah sempat kasih. Oh? Iya. Pak Guru harus sebentar tidak terlalu susah. Iya toh? Iya. Iya. Jadi pengertian komputasional dan sumber daya alam. Apa itu pengertian komputasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu pengertian komputasional? Iya. Guru kasih tahu nanti. Kemarin Guru sudah sempat kasih tahu, tapi mungkin lupa. Jadi berpikir komputasional itu adalah metode menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan mudah secara terstruktur, teratur. Tahu? Paham? Ya. Jadi metode berpikir komputasional itu adalah berpikirnya menyelesaikan masalah dengan baik dengan secara teratur. Metode menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik-teknik dari ilmu komputer untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Ya, perlu saya sampaikan. Jadi metode berpikir komputasional adalah metode untuk menyelesaikan persoalan atau masalah sesuai dengan cara berpikirnya komputer. Yang dimana secara berpikir komputasional atau berpikir komputer itu berarti cara penyelesaiannya itu secara mudah karena berurutan, step by step, bertahap, satu selesai terus satu selesai terus. Begitu. Jadi pekerjaannya akan terselesaikan dengan gampang, dengan mudah. Jadi semua potensi, kemudian sumber daya alam adalah semua potensi alam yang dapat diambil manfaatnya untuk kehidupan manusia. Sumber daya alam adalah semua potensi alam yang dapat diambil manfaatnya untuk kehidupan manusia. Jadi ada dulu satu berpikir komputasional dan yang kedua adalah sumber daya alam. Nanti sebentar kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan tugas IPA yang Bapak sudah tempel di depan itu, ya. Kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Oke? Nah, tadi ada yang bilang menentang itu apa itu sumber daya alam. Aku sudah jelaskan apa, ada yang bisa mengulang. Untuk lanjut ke yang berikut. Ada yang bisa jelaskan? Iya. Oke. Ini ada contoh video tentang salah satu sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan juga ada salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebelum masuk ada yang sudah tahu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Tidak tahu atau tidak? Iya, apa itu firman? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya apa? Angin tidak dapat diperbaharui, itu terbalik. Gas itu tidak dapat diperbaharui. Makanan berarti berupa tanaman, itu berarti dapat diperbaharui. Jadi yang dapat diperbaharui itu misalnya mungkin tanaman,
Oh, Iya. nah, jadi hutan itu hutan. Pertama berarti hutan juga bisa karena tanah tanah pokok. Bisa tanah pokok bila sudah tebal, bisa di tanah bisa di tanah bulat. Ini salah satu contoh tambang yang tambang berarti tidak termasuk sumber daya alam yang dapat terbangun, tapi dia adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu tambang. Misalnya apa tambang? Tambang emas kita. Tambang apa lagi? Tambang minyak. Apa lagi? Tambang batu bara kita. Apa lagi? Iya, itu contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui. Ini contohnya. Contohnya apa? Ada yang tahu PT Freeport ini? Ini videonya. Kita nonton bersama. Ya. Ini contoh tambang Freeport. Tambang emas.
Iya. Jadi itu adalah salah satu contoh tambang terbesar di Indonesia. dunia. Terbesar ke-8 di dunia dan terbesar kedua di Asia. Kita terbesar pertama di Indonesia. Ada di mana? Ada di Indonesia. Sekarang ada di mana? Posisinya di mana? Ini? Iya. Jadi sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian dibagi lagi menjadi sumber daya alam non hayati, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Iya. Ya tentunya semua sumber daya alam ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang tadi contoh tambang emas itu berarti sumber daya alam yang apa? Tidak dapat diperbarui. Pokoknya kalau tambang yang namanya tambang itu berarti tidak dapat diperbarui. Tambang ini apa saja? Tambang apa saja tadi? Emas, minyak, batu bara. Apa? Apa tadi? Sudah bilang apa? Tambang apa? Minyak. Apa lagi? Emas. Batu bara. Apa lagi? Ada nikel, besi, timah. Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam dapat diperbarui itu yang tadi. Hutan, tanaman, apa lagi? Air tidak bisa. Air mana? Air apa? Air tawar, sungai. Tidak bisa, tapi bisa dilestarikan dengan menjaga hutan di sekitarnya. Sungai itu kita tidak bisa buat karena sungai itu secara alami juga. Kita hanya bisa menjaga supaya air hujan ini, air sungai ini tidak bisa habis. Tapi kalau pohon-pohon kita tebang, berarti air sungai ini dia akan habis. Lama-lama dia akan kering karena tanaman-tanaman semua sudah habis. Berarti tidak ada lagi kehidupan cadangan air. Jadi sangat bermanfaat. Kalau hutan-hutan perkembangan habis berarti air kering sudah. Apalagi kalau musim kemarau seperti saat ini. Iya toh? Iya. Kemudian pada saat banjir, pada saat hujan, gunung di atasnya dia bisa longsor. Dan dia punya manfaat itu paling banyak. Kalau hutan kita bisa pergi tanam sayur. Bisa tanam-tanaman, bisa buat sawah, bisa buat apa? Kebun. Iya. Tanam keladi, tanam panggala, tanam apa lagi? Jagung untuk makan. Iya. Kalau manusia tidak makan bisa mati. Kemudian tambang. Kalau tambang ini kan kita tambang minyak. Atau pakai minyak bensin. Sekarang ini minyak bensin ya. Iya. Biasa di sini kalau mau gas pakai perahu laut. Pakai perahu berarti pakai Johnson itu dia memerlukan minyak. Iya toh? Nah, minyak itu dia butuh tambang. Iya, minyak itu dia dari tambang. Jadi kalau tidak ada minyak, mesin tidak bisa tidak bisa hidup. Begitu. Paham? Sumber daya alam yang dapat diperbarui berarti yang pun bisa buat yang baru. Iya toh? Dan tanaman tadi. Orang bisa habis tebang pohon, orang bisa tanam ulang. Kebun, orang habis panen, orang bisa tanam ulang. Kemudian sawah juga begitu, kalau tanam bisa tanam ulang. Tapi kalau tambang tidak akan bisa, makanya kita harus jaga supaya dia rusak. Paham? Paham. Ya. Kemudian sumber
hayati, jangan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berarti sumber daya alam yang apa? Sumber daya alam yang berasal dari sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berarti dia berasal dari hewan atau tumbuhan. Oh, itu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari hewan berarti dia hidup. Tanaman berarti dia hidup. Kalau sumber daya alam non hayati berarti sumber daya alam yang berasal dari benda-benda atau mati. Benda mati itu sumber daya alam non hayati. Semuanya masih sama, sangat bermanfaat. Iya toh? Iya. Dulu kayak siapa ya? Firman bisa. Alvin. Apa itu sumber daya alam hayat itu berasal dari apa? Contohnya dari tumbuhan. Iya, sumber daya alam hayati berasal dari tumbuhan. Apalagi? Tumbuhan dan hewan. Sahabat. Sumber daya alam hayati berasal dari mana? Hewan dan tumbuhan. Contohnya apa? Kalau hewan itu apa saja? Singa. Apalagi? Kerbau. Sapi. Kambing. Udang. Ayam. Kuek. Bebek. Rusa. Ya. Itu hewan. Dia termasuk dalam sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati. Ini yang namanya sumber daya alam hayati atau biotik. Itu dia dari ini gambar monyet, ini gambar apa? Ya, monyet ini berarti melambangkan makhluk hidup. Sedangkan non hayati gambarnya adalah batu. Yang lambang batu ini non hayati atau abiotik ini artinya apa? Sumber daya alam non hayati berarti atau benda mati. Oh, jadi hanya itu saja sumber daya alam hayati dan non hayati yang berasal dari makhluk hidup dan benda mati. Yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Iya. Ini yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui yang ini tadi. Ada hutan. Kalau macam angin bisa dibuat kalau macam air itu berarti kalau air sungai aslinya berarti tidak bisa, tapi kita bisa buat sungai buatan yang namanya irigasi. Biasanya itu di sawah-sawah itu. Oh iya. Biasa kalau dari sungai dia langsung buat dalam tarik langsung masuk ke sawah. Kemudian dari situ ada yang buat tanggul atau bak besar. Iya toh? Iya. Bak besar dibuat di sungai itu untuk tampung air. Kalau di sini tuh lihat nanti di kolom sekru, ada yang pernah di sana? Ada. Pas kolom sekru itu ada bak di situ. Itu
tangguh. Tangguh A cuma ini masih kecil. Oh, kalau kota-kota besar itu biasanya dia besar sekali. Nah, itu yang dapat diperbarui. Kemudian dari hutan, nah hutan yang tadi. Tadi Pak Guru bilang, tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ada di hutan itu kita bisa tebang, kita bisa cabut, lalu kita tanam ulang. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui adalah semacam tambang tadi, minyak bumi, gas, emas, besi, nikel, tembaga, batu bara, timah. Nah itu yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak tanya, aku yang tanya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau begitu Pak Guru tanya. Gerhana salah satu contoh sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati atau abiotik. Iya. Emas, tapi kok punya nama bukan gerhana. Yang kamu minta adalah gerhana. Yang non ingat, yang non hayati atau abiotik itu adalah yang tidak dapat diperbaharui. Berasal dari benda mati. Oh, ingat, itu baik-baik. Sekarang ada tugas. Ini ada tugas. Di sini ada 2 kolam. Di sini nama sumber daya alam. Oh, nama sumber daya alam 1 sampai 10. Nah, kemudian di sini apakah ini dapat diperbaharui, kemudian tidak dapat diperbaharui? Tidak dapat diperbaharui. Karena ya, yang 2 ini kamu punya tugas tinggal cetak. Ini namanya sudah ada, kamu tinggal cetak. Contoh yang tadi kamu kasih contoh. Kalau angin misalnya, menurut kamu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak? Dikasih cetak. Di mana? Di sini atau di sini? Oh, centangnya di antara 2 ini. Kalau angin, contoh. Menurut Pak Guru, angin itu dapat diperbaharui. Kamu centang di sini. Oh? Atau kalau menurut siapa? Desia, sumber angin itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, centangnya di sini. Bisa? Lima menit. Tidak pakai lama. Masing-masing ya. Tidak boleh lihat masing-masing. Iya, contohnya begini.
Ini contoh yang begini. Misalnya ini dapat diperbaharui. Intinya begini. Kan? Lanjut. Dan bakal ada lagi yang ini. Yang menit saja. Lama. Iya. Ya, sama cepat. 5 menit. Masing-masing. Sahabat. Masing-masing. Sahabat, kenapa? Selesai kumpul. Nama saya tak apa. Siapa Alvin? Kenapa Alvin? Masing-masing. Iya. Tidak usah kasih kata teman. Dua menit lagi. Sudah? Masih 2 di bawah 3 itu. Contoh salah satu saja. Contohnya begini. Misalnya kalau ini angin. Kalau sudah contoh di sini tidak usah. Kemudian di sini apa lagi? Misalnya batu. Contoh di sini misalnya. Tidak usah lagi contoh di sini. Sudah? Sudah kumpul.
tengok sini. Oke, kumpul. Oke. Sahabat kenapa? Sahabat belum mengerti. Hah? Kalau guru bilang kalau belum mengerti hanya guru suruh ada yang mau bertanya. Jadi tidak usah lihat teman, percaya diri saja kalau mau kerja. Oh? Gitu. Ya sahabat jadi sahabat panggilan kemarin. Iya. Yang buruk ulangi lagi. Menjaga kelestarian sumber daya alam itu sangat penting. Kalau kau tidak jaga kau punya sumber daya alam yang ada, berarti nanti susah sendiri. Oh? Iya. Kalau kau tidak jaga kau susah sendiri, kau rugi sendiri. Kau punya hutan yang ada ini, kau tidak jaga tiap hari kau punya main sensor, tinggal sensor, pohon habis, tidak ada lagi. Karena akar yang tahan batu-batu di gunung di atas langsung deras, terjadi erosi pengikisan tanah setelah pengikisan tanah lama-lama dia jadi longsor, batu turun di kampung berarti. Oh, itu baru dampak buruk dari alam ya, kalau betul tidak jaga. Iya toh? Iya. Kemudian apa? Tambang. Contoh di sini batu yang hari dipakai. Kalau sini kan banyak batu. Pakai tinggal gali habis. Kalau di kampus ini batunya habis, berarti kita ambil aja jauh lagi, kita naik ke atas ini baru jadi kita pakai seperlunya saja. Jangan kau ambil hari, kau ambil baru habis. Paham? Ya. Nah, kemudian sini lagi ada tugas. Yang tadi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui sekarang adalah hayati dan non hayati atau biotik dan abiotik. Bisa? Firman, sumber daya alam abiotik atau hayati itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang berasal dari biotik atau hayati. Berarti berasal dari hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup. Ingat, kalau hayati atau abiotik itu berarti yang hidup. Kalau hayati atau abiotik itu berarti yang hidup. Yang hidup itu berarti ada dua, dari hewan dan tumbuhan. Kalau non hayati atau abiotik itu baru
Berasal dari benda mati. Nah, di sini sudah ada lengkap. Di sini sumber daya alam hayati. Kemudian di tabel sebelahnya sumber daya alam non hayati. Lalu di bawahnya sumber daya alam hayati ada ciri-cirinya juga. Ciri-cirinya ini belum ada. Belum tidak tahu ini isinya apa. Contohnya apa? Ciri-cirinya seperti apa? Kalau yang hidup, contohnya kalau makhluk hidup berarti dia apa? Nah, kemudian ada contohnya. Kemudian sumber daya alam non hayati. Ciri-cirinya bagaimana? Kemudian contohnya itu apa saja? Lalu ulangi lagi. Sumber daya alam hayati atau biotik. Itu ciri-cirinya itu apa saja? Kemudian contohnya apa? Lalu sumber daya alam non hayati juga begitu. Ciri-cirinya itu apa saja? Lalu contohnya itu apa saja? Nah, di sini di depan sudah ada masing-masing ada 5 nomor. Toh? Ya. Pas. Satu orang satu. Mulai dari sahabat. Contohnya misalnya di sini. Ini ciri-cirinya itu apa? Oh, sahabat. Contohnya kalau sahabat itu ciri-ciri itu kening tebal, mata bokar. Oh, kulitnya hitam itu ciri-ciri. Contohnya begitu. Kalau makhluk hidup itu apa? Contohnya bebek. Ciri-cirinya apa? Bisa? Apa ketawa lagi? Oke, bisa? Oke. Mulai dari sahabat. Nah, di sini ciri-ciri ketulis di sini ciri-cirinya apa? Contohnya toh? Ciri-ciri apa? Kemudian contohnya apa? Bisa? Abad. Firman kedua. Mau boleh? Ayo. Iya toh. Tinggal tulis di sini. Ciri-ciri apa? Contohnya apa? Bapak beda. Itu sudah sini. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mungkin apa? Yang tadi kamu sebutkan terserah tahu. Contoh apa? Contohnya apa? Lanjut. Ayo, tempo. Firman sebelah. Firman itu sebelah sini. Firman. Ini firman. Ayo, jangan diskusi dulu di situ. Tempo. Contohnya apa? Misalnya di sini. Ciri sumber daya alam hayati. Ciri-cirinya apa? Nah, contohnya itu apa? Kemudian di sini ciri sumber daya alam non hayati. Ciri-cirinya apa? Contohnya apa? Lanjut, nanti Kesia. Semua pasti dapat. Kesia. Sampai 55 itu full ya? Habis itu pukul mau foto. Iya, Desia sebelah sini. Desia sini, Desia. Ini Desia punya. Tengok, jangan bermain. Cepat.
Jangan ketawa nanti. Ini pukul lagi. Kamu dulu. Ini satu ini, lihat di sini. Masing-masing. Lihat di sini. Baca baik. Oke, ambil di situ. Oh, di situ sudah. Oke, lanjut. Tempo, waktunya 5 menit. Ayo, silakan. Iya, ini sumber daya alam hayati berarti yang ini. Nah, hewan itu nama hewan apa? Nama hewan di bawah sini contoh. Contoh itu berarti di bawah itu misalnya batu atau nama misalnya contoh batu. Kalau benda mati itu apa saja. Kemudian kalau dia contohnya itu hewan atau makhluk hidup contohnya apa saja. Jadi nama benda dan nama hewan itu dicontoh. Nah kan ciri-cirinya itu apa? Iya, nama. Tidak pakai lama. Tempo. Nanti kalau sekarang tidak pas. Apa? Itu kan tahu, makanya kan tahu. Pokoknya kalau dia perhatikan ini kan sumber daya alam hayati berarti yang mana? Ini sumber daya alam hayati. Ingat kan tadi guru besar. Yang guru sampaikan. Cepat. Masing-masing. Sahabat harus punya sendiri sahabat. Kenapa kalau ini di sini punya? Sahabat. Alin sudah? Kalau sudah duduk. Iya itu lagi. Itu yang sumber daya alam non hayati.
Firman sudah dulu. Sudah? Ayo, waktu habis. Tempo. Gereja. Terus tipes, kalau tidak perlu lanjut saja. Tidak tipes. Lanjut saja. Ayo, kamu tahu, kerja saya, kamu tahu mana yang penting mana itu. Oke, dulu. Sudah? Oke, duduk. Ayo. Oke, duduk. Sebentar. Aku lihat dari sini. Ini siapa tadi? Ini siapa? Desya. Desya mana ini? Ini Alvin. Ini? Oke, mantap. Iya. Jadi itu sudah. Selalu diingat, kalau non hayati berarti yang bernama mati. Supaya gampang. Oh, itu dia punya trik itu supaya kau ingat. Kalau non hayati berarti yang bernama mati, seperti batu, kayu, emas, apa segala macam. Oh, kalau hayati berarti yang hidup. Di sana ada nama hewan, ada nama tumbuhan. Itu. Hanya itu saja. Paham? Iya. Nah, kemudian dari tadi kamu lihat yang kerja itu mulai dari nomor satu. Berurutan. Tidak ada yang langkah-langkah nomor 2 duluan baru nomor 1. Jadi dia secara berurutan. Sama dengan tadi kamu bilang berpikir profesional itu dia metode yang dilakukan secara apa? Berurutan. Secara berurutan. Iya, jadi kalau berpikir profesional itu berpikir secara komputer. Melakukan segala sesuatu dengan cara struktur atau berurutan sehingga pekerjaan itu menjadi gampang. Contoh yang tadi pekerjaan di depan
Kamu mulai bekerja mulai dari nomor 1 hingga nomor 2. terakhir. Oh, ya. Oke, kita hari ini sampai di situ. Kamu hanya mau pesan, jangan malas belajar dulu. Sahabat. Setiap kali kamu bilang jangan biasa naik membaik itu sahabat, Alvin, jadi guru hanya kasih ya. Kita kamu punya hak, tapi Pak Guru juga punya hak untuk kasih kamu. Ya. Belajar itu yang paling penting. Paham? Paham. Ya. Masih ikut TTG, kok kakak terang? Tidak. Nah. Jadi kesimpulannya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alam yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun bisa ketoran buat baru atau bisa perbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah segala macam bentuk sumber daya alam yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun tidak bisa dibuat yang baru atau tidak bisa buat baru yang baik. Yang dapat diperbaharui seperti yang tadi, ada air, ada angin, ada hutan. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui adalah ada tambang. Tambang itu ada banyak toh. Ada tambang minyak, tambang gas, tambang emas, tambang nikel, tambang besi. Itu yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang apa? Non hayati. Yang hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan atau tumbuhan atau yang hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Oke. Cukup sekian. Berikut siapa? Nah, sebelum ya, aku pikir sampai di situ, nanti insyaallah minggu depan ketemu lagi. Iya. Jangan lupa Belajar. Jangan lupa belajar. Nah, nanti pekerjaan di depan aku ambil, kamu mau bawa. Oke. Assalamualaikum